Hai Sobat Belajar, selamat datang di podcast Parwen School. Go with us. Perkenalkan, saya Marsha Warubu dan saya Stella Julana. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ia adalah Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI se-Sumatera Utara dan juga sebagai Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 24 Medan dengan Ibu Sri Indriati Kusuma SPD MSI. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang. Apa kabarnya nih Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ibu, kita ketahui bahwa Ibu adalah Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 24 Medan. Pastinya sebelum menjadi Kepala Sekolah, Ibu pastinya menjadi guru kan Bu? Iya. Nih, jadi sebelum menjadi guru, apa sih Bu yang mendasari Ibu ingin menjadi seorang guru? Ya, saya menjadi seorang guru itu terinspirasi dari guru-guru saya sebelumnya. Saya melihat mereka itu begitu sabar dan ikhlas dalam mengajar saya gitu ya. Mulai dari saya taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, SMA, saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Itulah yang akhirnya saya itu bertekad, nih saya harus jadi guru nih supaya saya itu bisa sabar dan bisa mengajar banyak anak-anak. Itu cita-cita saya. Keputusan Ibu gitu ya? Ya, itu akhirnya menjadi keputusan saya untuk menjadi seorang guru, terinspirasi dari guru-guru saya sebelumnya. Jadi Ibu kan menjadi guru karena terinspirasi oleh guru-guru yang lain. Jadi Ibu sudah berapa lama menjadi seorang guru nih Bu? Saya ditempatkan pertama sekali itu tahun 1999, nggak terasa sudah 23 tahun ya. Sudah lama. Ya, saya mengajar menjadi seorang guru. Kemudian saya mendapat kesempatan di tahun 2008 menjadi kepala sekolah. Nah, disitulah awal pertama sekali saya menjadi kepala sekolah ketika saya berusia 33 tahun. Wah, sangat luar biasa. Jadi memang tidak terasa ya. Terus kan Bu, pasti di dalam profesi Ibu sebagai guru ini, Ibu pasti mempunyai hal yang membuat Ibu terkesan atau mempunyai hal yang menggembirakan buat Ibu sendiri. Apa sih Bu hal itu gitu? Ya, yang membuat saya terkesan ya kalau ketika saya menjadi seorang guru itu, kalau saya kemana-mana itu banyak orang yang kenal sama saya, sedangkan saya itu tidak kenal gitu ya. Karena dalam satu angkatan saja anak-anak yang saya ajar itu lebih dari 100-200 ya. Jadi kalau kita ke pasar itu anak-anak Bu Dewi, kadang kita dapat harga diskon. Kemudian kalau kita berada di mana-mana itu banyak anak-anak yang menolong kita. Nah, ternyata itu murid kita gitu ya. Waktu kita mengajar kan kita tidak berpikir apa-apa dan kita banyak sekali diberi kemudahan karena profesi kita sebagai seorang guru. Jadi ketika Ibu menjadi seorang guru, mengajar dengan penuh kasih, mengajar dengan sepenuh hati, dan dibalaskan juga oleh murid-murid yang Ibu ajarkan ya Bu. Iya. Ibu kan selain menjadi Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 24 Medan, Ibu juga sebagai Ketua IGI se-Sumatera Utara. Bagaimana Ibu bisa dipilih ataupun diangkat menjadi Ketua IGI se-Sumatera Utara? Ya, saya bergabung di Ikatan Guru Indonesia ini mulai tahun 2016 ya. Harusnya pada saat ini saya menggunakan uniform saya ya, seragam saya. Cuman karena tadi kita tugasnya begitu padat, saya tidak sempat pulang untuk mengganti baju ya. Jadi harap dimaklumi kalau saya tidak memakai seragam IGI. Jadi saya mulai masuk IGI itu tahun 2016. Di situ memang mungkin kita termasuk orang yang menggagas Ikatan Guru Indonesia di Sumatera Utara. Di awal kita itu hanya berjumlah 10-15 orang. Kita membuat kepengurusan, kemudian kita ikut rakernas dan sebagainya, dan berkembang gitu ya. Waktu itu ketuanya Pak Mulyadin Harahap di tahun 2016. Kemudian periodenya itu hanya 5 tahun. Di tahun 2021 berdasarkan hasil dari musyawarah wilayah, Ibu terpilih menjadi Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sumatera Utara untuk yang periode kedua gitu ya. Jadi ya alhamdulillah teman-teman mempercayakan dan memberikan amanah itu kepada Ibu.
Jadi IGI ini kan Ikatan Guru Indonesia nih Bu. Program-program apa aja sih Bu yang dilakukan oleh IGI ini Bu? Ya, kita IGI lahir itu untuk membantu pemerintah di dalam meningkatkan kompetensi guru ya. Jadi kalau guru itu kan memang harus ada kompetensi yang ditingkatkan setiap saat. Di sini kita berkomitmen, teman-teman yang bergabung di IGI itu, kita memiliki moto sharing and growing together. Artinya di Ikatan Guru Indonesia itu adalah merupakan suatu wadah untuk kita saling belajar bersama gitu. Jadi setiap ada hal-hal yang baru kita belajar bersama, kemudian kita berbagi kepada teman-teman yang ada di wilayah kerja kita ataupun di luar wilayah kerja kita. Misalnya kemarin waktu masa pandemi begitu ya, itu kan begitu banyaknya hal-hal yang harus kita pelajari bersama. Kita tiba-tiba dihadapkan di masa pandemi yang selama ini kita mengajar secara tatap muka, tiba-tiba harus secara online dan daring, itu tentu banyak sekali dibutuhkan keahlian dan kemampuan seorang guru untuk dapat mengajar secara daring. Kita secara guyup bersama teman-teman yang ada di IGI berusaha belajar bagaimana kita mampu memberikan yang terbaik untuk peserta didik, ya sama-sama belajar untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan atraktif. Kemudian teman-teman itu belajar, setelah kita mampu, kita juga membuat webinar online untuk saling berbagi dengan guru-guru yang ada di tidak hanya se-Sumatera Utara, tetapi juga di luar Sumatera Utara juga banyak bergabung di webinar kita. Kita waktu itu mengadakan webinar itu secara berseri sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, tuntutan dan kebutuhan guru pada saat itu. Jadi gurunya butuh apa nih, kita teman-teman IGI nih, ayo kita saling sama-sama belajar. Gitu tuh harus yang duluan dapat gitu ya, biar bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Dan sepertinya kita sefrekuensi gitu dengan Bapak Ibu guru yang bergabung di IGI, merasa bahwasannya kita itu memang harus belajar dan belajar. Terus kan Bu, Ibu sebagai ketua, kemudian Ibu juga Ibu katakan tadi bahwa Ibu dulu menjadi anggota, kemudian saat hasil dari musyawarah daerah, Ibu menjadi ketua dari IGI se-Sumatera Utara. Saat Ibu menjadi anggota IGI se-Sumatera Utara, apa sih Bu manfaat bagi Ibu sendiri, dan ketika sudah menjadi ketua IGI sendiri, apa manfaatnya? Baik, itu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ini buat teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang ada di Sumatera Utara khususnya. Jadi bergabung di IGI itu banyak sekali manfaatnya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, kita itu ada namanya di IGI itu secara alamiah lahir namanya fasilitator ya, fasilitator wilayah ya. Itu teman-teman yang berada di situ itu kan memang pada mau belajar bersama ya. Kalau kita bersama-sama itu kita tentu akan bisa saling menyemangati satu sama yang lainnya. Di saat yang satunya lemah, yang satunya kuat, bisa menarik yang lemah ini untuk kuat dalam belajar. Ketika kita menjadi anggota, kita berada di dalam satu komunitas yang sama, di dalam frekuensi yang sama, teman-teman yang memiliki semangat yang sama, kita sama-sama belajar, sama-sama menghebatkan satu sama yang lainnya, memberikan panggung satu sama yang lainnya. Dan manfaatnya, banyak teman-teman IGI yang memang aktif ya, yang memang aktif dari daerah-daerahnya itu kita lihat sekarang sudah menjadi fasilitator ataupun narasumber yang dipanggil oleh baik itu dari Dinas Pendidikan daerah kabupaten kota setempat ataupun dari sekolah-sekolah yang lain untuk mereka menjadi narasumber. Dan ketika ada program dari pemerintah yang seperti GMT ya, Google Master Trainer, itu mayoritas itu Bapak Ibu guru yang masuk di organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia. Kemudian mereka saling menyemangati. Saya tahu persis ke teman-teman yang saling menyemangati hingga mereka mampu menyelesaikan level-level yang sulit-sulit itu. Dan mereka sekarang sudah menjadi ahli-ahlinya dan siap untuk dipanggil menjadi narasumber di Dinas Kabupaten Kota. Kalau untuk saya sendiri ya alhamdulillah saya menjadi lebih percaya diri. Kemudian kita sering tampil
webinar, berseris dan sebagainya. Kemampuan komunikasi saya pun agak lebih sedikit meningkat begitu ya, karena kita sering berbicara dengan yang lainnya, sangat banyak manfaat untuk saya pribadi khususnya. Kemudian sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sumatera Utara, kita juga banyak berkenalan ya, berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, pada saat ini alhamdulillah saya diundang di Parulian School dan bisa bertemu dengan stakeholder yang ada di Parulian, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Marwan yang sudah mengundang saya kemari gitu. Nah, ini kan karena kita dari IG-nya nih akhirnya bisa sampai di Parulian School ya, nanti juga bisa memotivasi kita semua, dan sepulang dari sini mungkin nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman IG yang ada di Sumatera Utara bahwasannya kita juga sudah berkolaborasi dengan Parulian School. Wah, banyak sekali ya manfaatnya, Bu. Banyak sekali manfaatnya, memang luar biasa. Jadi kalau kita sendiri itu kita mungkin tidak banyak yang bisa kita buat, tetapi kalau kita beramai-ramai kita pasti bisa menghasilkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, saya pikir. Peringatan Hari Guru Nasional ke-77 tahun ini, kira-kira apa harapan Ibu bagi pendidikan di Sumatera Utara bahkan di Indonesia? Ya, harapan saya kepada Bapak Ibu guru di Sumatera Utara, jadilah guru yang dicintai murid-muridnya. Kemudian guru yang mampu menemukan minat dan bakat yang spesifik dari masing-masing murid tersebut gitu. Jadi kalau kita sudah dicintai oleh anak-anak, apapun yang kita lakukan mereka pasti nurut. Tapi begitu anak-anak tidak suka sama kita, begitu melihat muka kita saja mereka sudah tidak mau lagi untuk belajar ya, hatinya itu tertutup. Jadi cobalah kita bagaimana caranya supaya kita mampu masuk ke relung hati peserta didik sehingga mereka mau mengikuti apa yang kita inginkan untuk supaya mereka itu bisa belajar dengan baik. Ya. Kemudian Bu, saya kemarin nih ada nih tahu Ibu menuliskan sebuah buku ya Bu. Bukunya menurut saya apa sih gini, kayak menarik banget. Judulnya itu Mengejar Mimpi Melalui MBO. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang buku yang Ibu tulis tersebut? Ya, baik. Mengejar Mimpi Melalui MBO. MBO itu Management by Objective, yang artinya kita memanajemen sesuatu itu sesuai fokus pada tujuannya. Gitu ya. Jadi memang di sekolah itu kan banyak tuh mimpi-mimpinya, ingin menjadikan sekolahnya sekolah adiwiyata, kemudian sekolah literasi, sekolah sekolah ramah anak, sekolah yang berbahasa gitu kan. Kita tidak akan mungkin mampu mencapai itu semua kalau kita tidak fokus pada tujuan. Jadi intinya langkah-langkah untuk mencapai ke sana itu memang harus jelas terprogram, ya artinya teman-teman itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu dia. Jadi di situ mengulas banyak mimpi-mimpi yang ingin dikejar, kemudian mimpi itu berhasil setelah kita memang menggunakan manajemen by objective tersebut. Wah, jadi buku Ibu ini sangat menginspirasi ya Bu. Ya, ini kayaknya mau sangat luar biasa gitu. Kebetulan juga saya mau jadi guru gitu, jadi saya berekspor gitu. Jadi sebenarnya terinspirasi juga. Iya. Jadi kan Bu, ini kan kita dari tadi udah berbincang-bincang nih Bu. Kira-kira ada nggak sih kesan dan pesan Ibu saat pertama kali masuk di sekolah Parulian ini? Ya, kesan saya tuh ya sangat baik ya. Mulai dari saya masuk di pintu pagar disambut dengan satpam, kemudian diarahkan, kemudian ketika saya mau ketemu sama Pak Tony diarahkan ke podcast dan disambut dengan anak-anak Ibu yang luar biasa. Jadi kalau menurut Ibu sih, dan Ibu juga sering mendengar dari Pak Agus Marwan, kegiatan literasi di Parulian ini berlangsung dengan sangat baik sekali ya. Dan terbukti learning by doing-nya ini adalah podcast Parulian School. Luar biasa, mudah-mudahan bisa menginspirasi
sekolah-sekolah yang lain yang mampu menyiapkan media seperti ini untuk anak-anak ibu bisa berkembang dengan baik. Jadi Sobat Belajar, kali ini kita kan udah kedatangan narasumber yang sangat istimewa nih, Ibu Dewi. Saya dan teman saya juga mengucapkan kepada seluruh guru-guru di Indonesia selamat Hari Guru Nasional ke-77 tahun. Ya, selamat Hari Guru Nasional ke-77 tahun buat Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Kemudian kita tutup dengan tagline kita, Bu. Podcast Parlian School, Go